Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan kelanjutan dari bab termokimia, yaitu penentuan perubahan entalpi reaksi. Seperti yang sudah kita tahu bahwa penentuan perubahan entalpi reaksi itu ada 4 cara. Yang pertama dengan kalorimetri, yang kedua dengan hukum Hess, yang ketiga dengan data entalpi pembentukan, dan yang keempat dengan data energi ikatan. Nah, pada video kali ini Ibu akan khusus membahas penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess berbunyi kalau reaksi tidak tergantung oleh lintasannya, tetapi hanya ditentukan dari keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, hukum ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Henry Hess. Beberapa reaksi kimia itu ternyata dapat berlangsung secara bertahap. Sebagai contoh, kita lihat yang di samping ini, ada reaksi A menjadi senyawa C. Untuk mengubah senyawa A menjadi senyawa C, itu membutuhkan entalpi reaksi sebesar delta H1. Nah, dari A ke C ini ternyata bisa juga melalui tahapan-tahapan. Seperti contoh, dari A ke C itu bisa melalui B dulu. Jadi A diubah menjadi B dulu, baru dari B diubah menjadi C. Untuk A ke B itu dibutuhkan delta H sebesar delta H2, sedangkan untuk B ke C dibutuhkan delta H sebesar delta H3. Nah, dari reaksi berikut, kita bisa simpulkan bahwa untuk mencari delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Nah, seperti itu ya. Jadi, untuk A bereaksi menjadi C itu bisa langsung dengan membutuhkan atau melepaskan energi sebesar delta H1, bisa juga melalui tahapan dari A ke B membutuhkan delta H2 dan dari B ke C membutuhkan delta H3. Nah, besarnya delta H-nya itu sama karena kalau reaksi itu tidak bergantung pada lintasannya, tapi bergantung dari keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi intinya delta H1 ini besarnya akan sama dengan jumlah dari delta H yang dilintasinya. Contohnya mungkin bisa kita lihat dari reaksi berikut. Reaksi pembakaran karbon itu kita dapat reaksi seperti ini. Nah, ini dari karbon dibakar langsung menjadi karbon dioksida. Delta H-nya sebesar min 788 kJ. Ternyata reaksi pembakaran ini bisa melalui dua tahap. Tahap yang pertama, karbon dibakar menjadi karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini kemudian dibakar lagi atau reaksinya berlanjut, reaksi pembakarannya berlanjut sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu karbon dioksida. Nah, untuk delta H-nya, untuk reaksi 1 delta H-nya min 222 dan untuk reaksi 2 delta H-nya min 566. Ini kalau kita jumlahkan tahapan-tahapan reaksinya, itu akan sama dengan reaksi langsung. Delta H-nya besarnya akan sama dan reaksinya juga akan sama. Untuk hukum Hess, ketika ada senyawa yang terletak di sebelah kanan panah dan terletak di sebelah kiri panah, itu senyawa yang sama dan fasenya sama. Contohnya yang Ibu kotakin, ada karbon monoksida di kiri pada tahap 2 dan ada karbon monoksida di kanan pada tahap 1. Nah,
Jika terletak di sebelah kiri dan kanan panah, ini bisa dihilangkan atau bisa dicoret. Jadi, reaksi yang terjadi, kita bisa tuliskan reaksi gabungannya adalah 2C plus. Ini kalau ada senyawa yang sama tapi terletak di sisi yang sama, contohnya oksigen, ini terletak di sama-sama di sebelah kiri panah, itu tidak dicoret, tapi justru malah ditambahkan. Jadi oksigen dengan oksigen tahap 1 dan tahap 2 kita tambahkan menjadi 2O2. Hasilnya, karena ini tadi sudah hilang, ini sudah dicoret, maka hasilnya menjadi 2CO2. Nah, kita lihat baik bertahap ataupun langsung, itu hasil akhirnya akan sama. Dan delta H-nya kita hitung min 788 kilojoule. Sama ya. Jadi seperti itu contoh hukum Hess. Hukum Hess dapat juga dinyatakan dalam bentuk diagram siklus atau diagram tingkat energi. Nah, untuk reaksi yang tadi sudah kita bahas, bisa digambarkan diagram siklusnya seperti ini. Ini namanya diagram siklus. Yang ini namanya diagram tingkat energi. Nah, kita lihat reaksi pembakaran karbon 2C ditambah 2O2 menghasilkan 2CO2 itu delta H-nya min 788. Nah, ini bisa melewati lintasan menjadi 2CO plus O2 itu delta H-nya min 222 dan kemudian dilanjutkan reaksinya delta H-nya min 566 seperti itu. Jadi untuk reaksi yang tadi kita bahas bisa digambarkan diagram siklusnya seperti ini. Nah, nanti kalau ketemu diagram siklus yang panahnya terbalik, misal panahnya ke bawah, padahal kita mau menuju ke atas, itu tinggal diubah saja data negatif atau positifnya. Ya, tanda negatif dan tanda positifnya maksudnya ya. Jadi ketika panah dibalik, maka tanda positif atau negatifnya berubah. Gitu aja ya. Nah, begitu pula dengan diagram tingkat energi. Karena ini delta H-nya negatif, maka panahnya ke bawah. Nah, nanti kalau delta H-nya positif, panahnya ke atas gitu ya. Nah, ini sama. Jadi, diagram siklus dan diagram tingkat energi ini, kedua diagram ini maksudnya sama, yaitu untuk reaksi yang pembakaran karbon tadi. Jadi, karbon dibakar bisa melewati delta H2 dan delta H3 atau bisa langsung menjadi 2CO2 yaitu delta H-nya sekian min 788 gitu. Dimana delta H1 itu adalah penjumlahan dari delta H2 dan delta H3 gitu ya. Untuk mengerjakan penyelesaian soal menggunakan hukum Hess, kita harus tahu prinsip-prinsipnya. Yang pertama, jika suatu persamaan reaksi harus dibalik, maka ubah tanda delta H. Maksudnya tandanya itu tanda positif negatifnya ya. Contohnya, ada reaksi gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan hidrogen peroksida. Delta H-nya min 187,8. Nah, ini adalah kalau kita lihat, kita sudah bahas kemarin
jenis-jenis entalpi. Ini adalah entalpi dari reaksi pembentukan. Reaksi pembentukan hidrogen peroksida ya. Nah, bagaimana kalau reaksi pembentukan ini dibalik? Menjadi reaksi penguraian kan? Penguraian hidrogen peroksida. Nah, kalau reaksinya dibalik, berarti tanda delta H-nya yang tadinya minus menjadi plus. Untuk besarnya itu sama, cuman berbeda tanda aja. Nah, untuk prinsip yang kedua, jika pada penjumlahan reaksi ada zat yang muncul di kedua ruas persamaan dengan fase zat sama, maka zat tersebut dapat dihilangkan. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Jadi ketika ada zat yang sama di sebelah kiri dan sebelah kanan panah atau di kedua ruas persamaan, itu zatnya sama, fasenya sama, maka bisa dihilangkan. Contoh, di reaksi tahap 1 ada hidrogen dan oksigen. Besarnya sama, di tahap 2 juga ada ya. Di sebelah kanan ada gas hidrogen dan oksigen. Kita lihat senyawanya sama, fasenya sama, hidrogen dengan hidrogen bisa dihilangkan. Kemudian oksigennya di sebelah kiri juga ada setengah O2, di sebelah kanan ada setengah O2, fasenya sama-sama gas juga bisa dihilangkan. Nah, untuk H2O gimana? Ini sama-sama H2O, ini juga H2O, tapi lihat fasenya berbeda. Kita tahu G itu adalah gas, L itu adalah liquid. Nah, karena fasenya berbeda, itu tidak bisa hilang. Jadi, masih ada H2O liquid menjadi H2O gas, atau ini adalah, kalau kita lihat, namanya reaksi apa? Dari liquid ke gas, yaitu reaksi penguapan. Dari fase yang cairan menjadi gas itu adalah penguapan ya. Nah, delta H-nya gimana? Delta H-nya, tahap 1 delta H-nya plus 241, tahap 2 delta H-nya min 285,85. Nah, ini dijumlahkan aja. Jadi, hasilnya menjadi minus 44,05 kJ. Gitu. Nah, jadi untuk penyoretan zat itu tidak mempengaruhi harga delta H. Tapi kalau tadi reaksi dibalik, delta H tandanya berubah. Prinsip yang ketiga, jika suatu persamaan reaksi harus dikalikan koefisien X, X ini bisa diganti angka 1 bukan ya, bisa diganti angka 2 atau 3 dan seterusnya. Jadi X itu adalah sebuah koefisien. Maka delta H juga dikalikan dengan X. Begitu pula jika dibagi. Kalau dibagi 2 berarti delta H-nya juga dibagi 2. Contohnya ada reaksi H2O menjadi gas H2 dan oksigen. Nah, ini karena mau dikalikan 2, maka reaksinya menjadi 2H2O menjadi 2H2 ditambah setengah dikali 2 kan 1 ya, ditambah 1O2. Nah, delta H-nya karena semua reaksi ini dikali sama koefisien 2, maka delta H-nya juga dikali sama 2. Nah, itu adalah prinsip-prinsip untuk mengerjakan soal hukum Hess. Untuk lebih jelasnya, kita coba menyelesaikan suatu soal berikut. Diketahui beberapa tahapan reaksi, tahapan 1, tahapan 2, tentukan entalpi reaksinya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kita lihat adalah kita lihat zat yang diminta pada soal. Zat atau senyawa pada soal, kita perhatikan dulu. Nah, pada soal, maksudnya pada soal yang diminta itu yang ini ya, yang
diminta adalah entalpi reaksi ini. Jadi kita lihat, yang diminta adalah ada senyawa karbon di sebelah kiri. Nah, kita cari di tahapan reaksi di mana letak karbon. Karbon ternyata terletak di tahap pertama di sebelah kanan. Padahal kita dimintanya karbonnya harus di kiri. Jadi kita harus apain? Berarti reaksi yang ini harus dibalik. Nah, terus kita lihat koefisien senyawa pada soal yang diminta. Nah, koefisien yang diminta karbonnya adalah 1. Di sini karbonnya juga 1 karena koefisiennya sudah sama yang diminta di tahapan reaksi 1 yang di soal juga 1, maka tidak perlu dikali sama koefisien atau dibagi sama koefisien tertentu. Nah, terus kita lihat untuk hasil reaksinya. Kan di sini ada oksigen, di tahapan 2 tahap ini juga ada oksigen, maka kita lewati dulu oksigennya karena ada di 2 tahap. Sekarang kita lihat hasil reaksinya ada karbon dioksida. Karbon dioksida kita lihat berada di tahap 2 di sebelah kanan. Karena letaknya di sebelah kanan, sama-sama di sebelah kanan, kemudian koefisiennya juga sudah sama, maka reaksi yang tahap 2 itu tetap. Tidak usah diubah-ubah, tidak usah dibalik, tidak usah diperlakukan apapun. Nah, kemudian kita tuliskan ulang persamaan reaksinya yang dibalik tadi tahap 1, dibalikkan menjadi C ditambah setengah O2, hasilnya CO. Delta H-nya karena dibalik menjadi minus 111. Nah, reaksi yang kedua tetap kita tuliskan kembali, CO plus setengah O2 menjadi CO2. Delta H-nya tetap min 283. Setelah kita selesaikan semuanya, kita tulis kembali semua tahapannya. Kemudian kita jumlahkan, kita ingat prinsip-prinsip yang tadi. Ketika ada senyawa yang sama dan fasenya sama, terletak di ruas yang berbeda, maka bisa dihilangkan. Nah, ini berarti yang bisa hilang adalah CO. Nah, sudah, yang lain tidak ada, berarti kita langsung jumlahkan aja. Reaksi akhirnya menjadi C ditambah setengah tambah setengah itu 1, berarti kita tuliskan 1O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya kita jumlahkan menjadi 493 minus kilojoule. Nah, ini kita lihat reaksi yang kita dapatkan dan reaksi yang diminta pada soal sudah sama. Berarti reaksi ini sudah benar dan delta H-nya tinggal dijumlahkan aja. Itu ya. Itu cara mengerjakan soal hukum Hess. Nah, contoh yang kedua nih, ada 3 tahapan reaksi. Jadi tahapan reaksi itu nggak cuma 2 tahap aja, tapi ada yang 3 tahap, ada yang 4 tahap. Nah, untuk soal berikut, tadi langkah yang pertama kita lihat apa yang diminta. Ya kan, senyawa yang diminta adalah ada CH4 gas. CH4 gasnya di sebelah kiri. Kita lihat di reaksi tahapan-tahapannya ada CH4 tapi di sebelah kanan, ya kan? Berarti reaksi tahap 1 itu harus dibalik. Nah, gitu. Kemudian oksigen kita lewati karena oksigen ada di 2 tahap. Kita lewatin dulu. Nah, sekarang kita lihat hasil reaksinya yang diminta adalah CO2 gas di sebelah kanan. Kita cari ada di mana CO2, ada di sini. Nah, sudah di sebelah kanan dan
koefisiennya juga sudah sama, berarti reaksi ini tetap. Yang terakhir kita lihat ada H2O. H2O terletak di sebelah kanan dan dilihat koefisiennya ada 2. Koefisiennya 2 ya. Nah, kita lihat di tahapan reaksi, H2O sudah berada di sebelah kanan, ruas kanan, tapi koefisiennya masih 1. Padahal kita dimintanya koefisien H2O itu 2. Berarti reaksi tahap 3 kita kalikan 2. Nah, oke, setelah kita analisis, baru kita tulis reaksinya ulang. Reaksi pertama kita balik. CH4 menjadi C plus 2H2. Delta H-nya, karena dibalik, delta H-nya jadi positif 75. Reaksi kedua tetap, kita tuliskan lagi tetap. Reaksi yang ketiga dikali sama 2, tapi tidak dibalik ya. Dikali 2 semuanya, berarti koefisiennya menjadi 2. H2 ditambah setengah kali 2 itu 1 ya, ditambah O2 menjadi H2O-nya dikali 2, jadi koefisiennya 2H2O. Nah, delta H-nya berarti juga dikali 2. Coba kita kalikan dulu, 286 kali 2 itu 12, 16, 17, 5. Ya, 572 min ya, min 572 kilojoule. Nah, kemudian kita jumlahkan reaksinya sesuai prinsip-prinsip hukum Hess tadi. Jika ada senyawa yang sama, kita bisa hilangkan. C di sini ada di ruas kanan, di sini ada di ruas kiri, berarti C-nya bisa kita coret. Kemudian 2H2 di sini ada di sebelah kanan, di sini sebelah kiri, jadi bisa dicoret. Nah, sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret, kita jumlahkan menjadi CH4 ditambah koefisiennya ini karena ada 2 oksigennya, berarti dijumlah 1 ditambah 1 menjadi 2O2. Fasenya ditulis ya. Hasilnya menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, coba kita lihat reaksi yang kita dapatkan sama reaksi di soal. Sudah sama. CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O sudah sama persis. Berarti reaksinya sudah benar, maka delta H-nya tinggal ditambahkan aja. Jadi delta H-nya menjadi berapa? Coba kalian hitung sendiri, kemudian kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.